Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafil Muhid dengan NIM 250201020078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD dengan kode kelas MJ 511. Di sini untuk materi yang dibahas yaitu analisis bisnis digital atau pemasaran digital. Strategi pemasaran digital bukan sekedar posting di media sosial, melainkan sebuah navigasi strategis bagi bisnis di era internet. Mari kita bedah berdasarkan materi yang sudah kita pelajari menggunakan kerangka sostek yang legendaris dengan studi kasus yaitu di brand Erigo. Untuk pertama-tama kita akan mempelajari pengertian dan peran pemasaran digital. Pengertian pemasaran digital adalah segala upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan berbagai strategi saluran digital seperti mesin pencari, media sosial, email, dan situs web untuk terhubung dengan pelanggan. Lalu selanjutnya, peran dalam bisnis digital. Peran pemasaran digital yaitu yang pertama, sebagai aksesibilitas 24/7, di mana pemasaran digital itu dapat membantu menjangkau audiens tanpa batasan waktu dan geografis. Jadi dimanapun audiens berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, selama masih terjangkau oleh sinyal, maka tetap tersampaikan atau dapat melihat pesan yang kita sampaikan melalui pemasaran digital. Lalu selanjutnya yaitu sebagai efisiensi biaya, yaitu mencapai jangkauan luas dengan anggaran yang lebih fleksibel dibanding media konvensional. Jadi melalui pemasaran digital, biaya yang dikeluarkan lebih cenderung lebih rendah, lebih hemat dibanding melalui media konvensional. Lalu juga lebih fleksibel, kita bisa memilih berbagai media apapun. Kalau media konvensional mungkin misalkan secara cetak atau fisik itu tidak fleksibel gitu, dan cenderung ada batasan. Lalu selanjutnya itu sebagai data driven atau keputusan bisnis yang diambil berdasarkan data perilaku konsumen yang nyata. Jadi jika melalui pemasaran digital kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perilaku konsumen yang kita ketahui secara langsung. Jadi datanya itu lebih relevan dengan audiens. Selanjutnya yaitu konsep dan pentingnya perencanaan strategis. Tujuannya memberikan arah yang jelas untuk mencapai target konversi dan loyalitas pelanggan. Fungsinya mengintegrasikan seluruh platform digital agar pesan brand tetap konsisten atau seamless experience. Lalu pentingnya perencanaan strategis. Mengapa perencanaan itu penting? Yang pertama, menyediakan parameter keberhasilan yang jelas. Jadi ketika kita membuat rencana, di situ kita juga bisa menentukan indikator-indikator apa yang menjadi suatu tanda keberhasilan. Lalu selanjutnya, menghindari pemborosan anggaran. Sebelum kita melakukan eksekusi pemasaran digital, kita pasti membuat rencana. Nah, dari rencana itu kita bisa menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Jadi kita bisa langsung menyusun langkah kita yang paling efisien. Selanjutnya yaitu membantu identifikasi peluang pasar lebih cepat. Dengan kita menentukan melalui perencanaan, kita bisa langsung mengetahui dengan kita mempelajari dahulu ya pelanggannya kita seperti apa. Jadi kita bisa lebih cepat, lebih tahu peluang mana yang lebih bagus di platform apa atau untuk audiens seperti apa. Selanjutnya kita akan mengenal kerangka sostek, atau di sini ada 6 bagian ya. Kita
nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama itu S, situation analysis. Berarti di mana posisi kita sekarang. O, objektif, yaitu kemana kita ingin pergi, yaitu menentukan target SMART. Yang ketiga S atau strategi, bagaimana cara kita mencapainya secara garis besar. Lalu T atau tactics, alat digital apa yang akan digunakan secara detail. A, action, siapa yang melakukan, kapan, dan bagaimana eksekusinya. C, control, bagaimana cara memantau keberhasilannya. Kita lanjut bahas bagian 1 ya, tahapan SOSTEK. Itu pertama SOS. S, situation analysis, menggunakan analisis SWOT atau strength, kekuatan, weakness atau kelemahan. O, opportunities atau kesempatan. T atau threats, ancaman. Jadi kita bisa melakukan audit kompetitor, kita cek, kita identifikasi kompetitor kita itu seperti apa, jadi kita mengetahui lawan kita itu seperti apa. Lalu kita bisa melakukan pemetaan profil audiens digital, kita cek dulu, kita petakan usianya berapa, mereka tinggalnya di mana, dan mungkin semacam selera mereka itu seperti apa. Lalu lanjut O, objektif, yaitu menentukan target. Contoh, kita menentukan target kenaikan traffic web 30% dalam 6 bulan gitu. Selanjutnya kita S, strategi, menentukan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kita menentukan kita ke segmennya itu segmen apa gitu. Segmennya anak muda atau orang tua. Lalu targetnya itu mungkin umur berapa. Lalu positioning gitu, kita bermain di level apa. Level premium, level di tengah-tengah, atau level yang murah gitu. Lalu strategi konten utama. Tahapan SOSTEK yang bagian 2 yaitu TAC. T, tactics, kita memilih kanal di mana kita akan melakukan pemasaran digital. Contohnya melalui TikTok atau iklan IG, SEO influencer, atau iklan Meta, Facebook, seperti itu. Lalu A, action, pembuatan kalender konten, alokasi anggaran per kanal, dan pembagian tugas tim. Dimana action ini kita sudah membuat kapan kita akan upload konten, alokasi anggaran per kanal, misalkan atau di TikTok kita melakukan pemasaran, kita pasang iklan berapa lama, kita dengan budget sekian, lalu melakukan pembagian tugas tim. Mungkin di sini untuk menghandle di beberapa platform supaya lebih tertata gitu, supaya lebih terawasi. Lalu C itu kontrol, penggunaan dashboard analitik seperti contohnya tadi yang Google Analytics, Meta Business Suite untuk evaluasi mingguan. Di sini kita menggunakan analitik itu untuk memantau perkembangan, supaya kita tahu berapa jumlah yang melihat, mengklik iklan kita, lalu melakukan check out melalui iklan kita itu berapa. Di sini kita akan masuk membahas studi kasus ya untuk merek Erigo. Di sini untuk bagian S dan O. Pertama, S, situation analysis. Brand Erigo sukses sebagai brand lokal nomor 1 di e-commerce. Namun untuk persaingan kaos atau bahkan streetwear lokal itu semakin mencapai titik jenuh di tahun 2026. Objektif. Objektifnya itu bisa memperluas penetrasi pasar ke wilayah sampai ke Asia Tenggara, lalu meningkatkan average order value melalui koleksi premium seperti contoh mungkin kita sebutnya Erigo X. Jadi koleksinya itu bukan koleksi biasa gitu, jadi premium, jadi supaya ada eksklusivitas. Lalu lanjut ke studi kasus Erigo itu bagian S dan T. S itu untuk strategi, global lokal sinergi, yaitu menampilkan kualitas internasional lewat event dunia untuk memperkuat prestis di pasar lokal. Jadi supaya ada prestisnya, supaya ada kebanggaan. T itu taktik, bisa melalui social commerce, yaitu live streaming non-stop di platform
TikTok Shop dan Shopee contohnya. Lalu community marketing, yaitu berkolaborasi dengan komunitas kreatif dan mikro influencer. Jadi berkolaborasi dengan para influencer dan komunitas-komunitas kreatif ya untuk mendukung marketing. Lalu ad storytelling, yaitu iklan berbentuk video sinematik yang menjual gaya hidup, bukan hanya sekedar produk. Jadi menjadikan si brand tersebut itu menjadi sebuah kultur gaya hidup, sehingga pesan yang disampaikan terkait brand tersebut lebih mengena, orang bangga akan menggunakan tersebut. Studi kasus Erigo selanjutnya yaitu bagian A dan C. A itu action, jadi peluncuran kampanye besar saat payday sale dan tanggal kembar, contohnya mungkin 11.11 atau 12.12, di mana di situ mungkin brand juga bisa melakukan pemasaran, lalu platform memberikan tambahan diskon, sehingga semakin meluaslah kampanye besar-besaran tersebut dengan didukung ribuan affiliate partner. Lalu bagian C itu kontrol, melakukan analisis tingkat konversi dari setiap kolaborasi influencer. Jadi untuk bagian kontrol ini kita melakukan evaluasi, melakukan analisis gitu terhadap kolaborasi dengan influencer, kita mempelajarinya, itu dampaknya seperti apa. Lalu memantau sentimen audiens di kolom komentar dan media sosial. Jadi sebagai penjual atau brand kita harus mengetahui selera konsumen itu seperti apa atau masukannya seperti apa. Jadi ketika mungkin ada live atau mungkin misalkan ada homepage dari brand tersebut di media sosial ya, para audiens atau para konsumen itu memberikan masukan, kritik, kita harus menerimanya gitu. Kita membaca, oh konsumen itu memiliki selera seperti ini, oh mungkin misalnya masukan dari segi kualitas brand atau kualitas misalkan jahitan barang, kualitas sablon, dimana mungkin perlu ditingkatkan, mungkin kita bisa mempertimbangkan masukan tersebut. Atau contoh mungkin ada bentuk baju atau jaket terbaru di mana konsumen memberikan insight gitu, itu mungkin suatu masukan yang berharga ya, yang dapat dipertimbangkan oleh brand. Lalu lanjut ke bagian materi rekomendasi strategi untuk Erigo. Yang pertama, hyper personalization, bisa menggunakan atau artinya bisa menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi ukuran dan gaya yang pas berdasarkan lewat belanja pelanggan. Ya, mungkin bisa ditambahkan semacam fitur juga untuk ketika pembeli belanja fitur AI tersebut ya. Lalu omni-channel experience, yaitu integrasi sistem beli online ambil di toko, jadi click and collect untuk meningkatkan traffic ke toko fisik. Yang ketiga, sustainability movement atau mengadopsi kampanye eco-friendly streetwear untuk menarik minat Gen Z yang peduli dengan lingkungan. Jadi bisa nih kita masuk ke celah-celah untuk konsumen tertentu ya, kita tambahkan kita peduli dengan mereka, mereka concernnya kemana gitu. Contohnya mungkin di sini yang peduli dengan lingkungan. Lalu hasilnya menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru karena berbasis pada nilai atau value dan kenyamanan pelanggan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.